Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. وأما الرضا dan adapun pengertian ridha, halaman 91 baris ke-10 dari bawah. Wa ammar ridha fahuwa adalah thabibun nafsi, senangnya hati atau lapangnya dada. Lapang dan senang. Apa yang disenanginya? Bima, dengan perkara yajri, yang berlaku atau yang terjadi, bihi, dengan perkara tersebut, al-maqduru, yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi maksudnya apa yang Allah tentukan, lalu Allah julung ke orang yang ditentukan tadi, maka orang tadi menerima dengan senang hati. Nah, itu disebut ridha namanya. Jadi ridha ini sebenarnya sesuatu keadaan hati setelah ada di hati seseorang tadi tawakal kepada Allah yang benar. Jadi mun balum bertawakal lawan Allah, biasanya ridha itu belum ada. Maka semalam kan tawakal di sini bahas permulaan. Arti tawakal secara garis ringkas, percaya dengan pilihan Allah. Itu tawakal ringkas saja itu. Jadi apa yang Allah pilihkan kita percaya, itu baik. Maka karena kita percaya atas pilihan Allah bahwa itu mengandung kebaikan, apapun warnanya, bentuknya, judulnya, temanya, tapi kita percaya itu pilihan Allah, dan setiap yang Allah pilihkan pasti ada kebaikannya untuk kita. Maka mau kada mau menghasilkan senang hati. Nah, senang hati terhadap pilihan Tuhan disebut ridha. Percaya lawan pilihan Tuhan disebut tawakal. Nah, jadi mun selama kita belum tawakal, artinya belum percaya lawan pilihan Tuhan, datang di mana ridha? Jadi ridha ini berhubungan benar dengan tawakalnya hati lawan Tuhan. Semalam tawakal sudah dibahas, ada rukun-rukunnya ya lah, ada ilmunya, pengetahuannya, ada keadaan hatinya, ada syariatnya. Secara garis besar satu aja, garis ringkas, percaya terhadap pilihan Allah. Itu aja yang 4 rukun ke semalam. Maka secara garis ringkas dah, bila kita percaya lawan pilihan Tuhan, tawakal sudah. Karena percaya bahwa yang Allah pilihkan untuk pasti bagus, pasti baik, karena Allah itu maha baik, timbul hati ini senang menerima. Nah, maka senangnya menerima keputusan Tuhan disebut ridha. Thabibun nafsi, senangnya hati, bima yajri bihil maqdur, dengan perkara yang sudah Allah takdirkan terhadap dirinya. Jaka ibarat misalnya garing, senang aja, kada yang sedih itu, apalagi sampai mengamuk-amuk, apalagi sampai menyarik-nyarik. Kan ciri orang kada ridha itu mengamuk-amuk, menyarik-nyarik, sedih, bamamai. Itu ciri kada ridha. Tapi cakanya ini asal mulanya bertawakal sudah lawan Tuhan, artinya apa yang terjadi itu dari Allah, dan Allah sudah memilihkan itu yang terbaik.
Nah, mau kada mau kita dengan senang hati menerima. Percaya pengalaman Tuhan. Nah, datang garing, senang aja. Kenapa? Pilihan Tuhan. Nah, lain pilihan kita, pilihan Allah. Datang misalnya sesuatu perkara yang kita kada ketuju, senang ya hati. Atas dasar pilihan Allah. Tapi kalau kita yakin itu datang dari Allah, tapi kita belum percaya bahwa itu baik, ada kawa kita riba. Maka percaya dulu, yakin dulu yang Tuhan pilihkan itu baik. Nah, maka sempurna tawakal menghasilkan ridho lawan Tuhan. Hilang misalnya duit, misal nih dicuntan siapakah misalnya, atau apakah misalnya. Kita percaya itu datang dari Allah, Tuhan memilihkan, sudah senang ya kita. Ada tuh kita kebaikannya. Nah, apabila kita tahu kebaikannya, kaina ada aja kebaikannya nih tuh. Bini misalnya meninggalkan, misal tuh, ridho benar kita, senang aja hati. Kenapa? Ada aja hikmahnya. Seorang umur 25, bini 70 tahun meninggalkan, mas senang benar pian. Nah, maka setiap sesuatu yang kada disenangi oleh nafsu itu disebut narannya penolakan terhadap takdir. Nah, kita kada ketuju lawan ini, nah berarti nafsu yang kada ketuju itu, maka disebut itu narannya memprotes Tuhan. Caranya kayak apa? Nah, caranya kita bertawakal lawan Allah. Arti bertawakal itu percaya lawan keputusan Tuhan, bahwa setiap yang Allah putuskan pasti baik, karena sidin spesialis. Nah, pasti ada hikmahnya, walaupun pindah kada bagus penampakannya, tapi ada tuh kebaikannya. Lalu menerima kayak itu senang hati. Nah, senang tuh ridho naranya. Lalu apakah orang ridho ini berdiam aja? Kada. Ridha ini amal hati, yang mengatur hati kita tuh apa amal-amalnya, di antaranya ya ridha, pelajaran tasawuf tuh. Sedangkan anggota zahir yang mengatur fikih. Nah, selama kita balin tuhut batangan bebatis, kada kawa kita ampih bapikih, mengamalkan fikih, mengamalkan syariat. Tapi orang yang mengamalkan syariat, contoh syariat berdoa. Nah, jadi berdoa itu masuk syariat juga. Nanya bapi pinta aja kita, cuma mintanya lawan Tuhan. Syariat benarannya. Nah, maka orang yang bersyariat atau berdoa tadi nih, bila posisi hatinya belum ridho, belum ridho, lalu ini meminta lawan Tuhan atau melapor lawan Tuhan dan meminta, keadaan hatinya belum ridho, maka permintaannya atau laporannya itu nah biasanya sebagai unjuk rasa yang bersembunyi di dalam ibadah doa kita. Kita memang berdoa, judulnya berdoa, padahal hakikatnya unjuk rasa lawan Tuhan. Bila kita belum duduk di posisi ridho. Jadi mun hendak doa itu jadi ibadah, yang bahasa istilah Nabi hadis Rasulullah itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Nah, arti utak tadi kehambaan kita, utak narangnya kehambaan. Jadi kita berdoa itu ciri hamba. Maka doa pahalanya tuh ganal benar tuh. Tapi kada sabaratan orang mengerti, dikira doa itu sarana untuk mengabulkan hajat nafsunya, dikira orang jahil. Lalu ia berdoa, doa itu dijadikannya sarana memuaskan nafsunya atau sarana unjuk rasa atas kada senangnya apa yang terjadi saat ini yang ia terima dari Allah. Lalu ia berdoa, maka doa itu dihukumi maksiat. Cak ibaratnya itu memberontak lawan negara, bugat di kita. Nah, padahal ibadah tuh cuma dijadikannya sarana pemberontakan lawan Tuhan. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, karena hatinya belum ridho. Kan itu simpel benar, artinya mudah benar dipaham. Kita nih garing, lalu kita kada menerima dengan garing, gelisah,
resah, sarik, munyak, bamamai-mamai, lalu melapor lawan Allah. Ya Allah, kenapa ulun pian garingakan? Maka ulun sudah hari-hari latihan yoga, sampai bahasa salawar handap di palatar latihan yoga nih, tetap aja garing. Makanan 4 sehat 7 sempurna sudah, jogging hari-hari sudah, sampai ulun subuh orang belum ajan sudah jogging, bulik pas jam 8 sambil keliling bundaran pangatuhannya misal kayak itu tuh. Nah, kenapa ulun ini garing? Harusnya kada garing. Nah, maka ulun wahai Allah minta kesehatan lawan pian, sehat sampai hari kiamat ulun hendak sehat. Nah, minta lawan Tuhan yang kayak itu, misalnya minta sehat, maka permintaannya ninto atau doanya ninto kada bapahala, walaupun di atas sajadah dihiga Ka'bah, apalagi itu bahkan sudah taparusuk ke dalam Ka'bah, dikajalnya oleh bukan Arab sana timbainya ke dalam Ka'bah sekali, berdoa dalam Ka'bah tapi hatinya belum ridho lawan Tuhan, maka doanya itu lain ibadah. Jelas saya lah. Nah, biar kita di manakah, di ujung manakah misalnya, di buncung manakah, di ujung dunia sana, tapi hati ridho berdoa. Nah, maka doanya ini disebut bapahala sunnah narnya. Kada memprotes Allah Ta'ala. Jadi doa itu macam-macam juga. Kada sembarang pang doa itu ada yang haram hukumnya berdoa, ada yang wajib hukumnya berdoa, ada yang sunnah, ada yang makruh. Nah, contoh yang makruh mendekati haram, ya tadi berdoa kada terima lawan Tuhan. Dasarnya tuh kada terima lalu berdoa, ya Allah minta ulun sugih kada aku miskin. Nah, itu kan kada terima naranya loh. Nah, ini makruh mendekati haram. Belum bang lagi haram, cuma makruh. Namun hendak juga supaya jadi hilang kemakruhannya, minta sugih, minta sehat di dalam taat ibadah lawan pian Tuhan. Tapi Tuhan tahu nyawani wanga, di bibir aja manis dalam taat ibadah kepada Engkau. Tuhan tahu karena Allah pun yang menjadikan kita. Jadi Tuhan mengerti. Yang kawangalan kita tuh mengerti jar Allah Ta'ala ini kada kawa disihatakan si antong ini, disugihakan kada kawa, disihatakan kada kawa, berujung membala-bala kelakuan, lalu diulah Tuhan kayak itu. Cuma kita kada paham. Nah, kenapa kada paham ya? Mongol. Nah, itu jawabannya kada mau belajar bang, kada mengerti. Jadi bila Allah tuh begawi pasti baik. Itu wajib tuh sangka baik kalau kepada Tuhan yang kayak itu. Napa penampakannya pasti baik. Amal hati, syariat yang disebut adab itu tergantung situasi. Bila Allah menjadikan kita bermaksiat, segera bertaubat. Maksiat tadi bang pasti baik. Jangan yang padahal ada baik. Tapi kita segera bertaubat. Mana kebaikannya ya? Nyawa bertaubat tuh nak kebaikan darahnya sudah. Nyawa bertobat atau kebaikan, mati surga mahadang. Nah, Tuhan memberi bala pasti baik. Mana kebaikan dia? Nyawa bersabar atau bang, menghapus dosaan, dosa yang bahari-bahari. Kita minta ampun belum tentu diampuni Tuhan. Kawa kita bersabar menerima musibah, dihapus dosa bersih. Nah, jadi bukan hanya dapat nikmat itu kebaikan, dapat musibah pun itu pasti kebaikan. Bukan hanya ibadah itu kebaikan, bahkan maksiat itu pun kebaikan. Asal adabnya bujur. Nah, asal adabnya bujur. Biar ibadah mengkada adab jadi maksiat. Begamis, besurban, tasbih di kakalungan sabuting, di tangan sabuting, tongkat sabuting. Nah, di dalam masjid mulai jam 1 sampai waktu duha nya keluar pada masjid nih.
Bakami anak kami tahaninya. Padahal bakami jadul kan dosa tahani. Tahaninya nah. Dami apa? Jorong banjir dami itu tiwadak. Kulit tiwadak tuh dami namanya. Nah, demi apa? Demi supaya dipadahkan orang ahli ibadah. Nah, kalau nang kaya ini keadaan hati kita ninto termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah. Nah, ria sudah narannya. Jadi kada sebaratan ibadah ninto jadi kebaikan. Kalau kita kada badab. Nah, apa tujuan kita beribadah? Periksa dulu. Apa pandangan kita waktu beribadah? Diperiksa dulu. Dapat nikmat pulang. Sugi, pastilah baik, belum tentu sehat. Pastilah baik, belum tentu juga. Belum tentu. Banyak gara-gara sugi, ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Pamalar. Nah, pamalar. Jadi kita ini biar sugihan tapi pemurah. Ya kalau daripada harta sedikit pamalar pulang. Yo pian nabi katakan nah. Banyak tapi halal. Sedikit tapi haram. Hakun mana? Ayo. Bisi rokok pian sagudangan, gudang rokok bang. Tapi halal. Anunya apa jarangnya? Speler kan? Speler aja. Speler kan apa namanya tuh? Agennya agen rokok tapi halal. Bisi sabilah tapi juntanan. Hakun mana? Sabilah ampun hansip di juntan. Sabilah nih tuh. Nah, hakun mana? Nah, hakun banyak dan halal ya kalau itu mun kehendak kita. Nah, kehendak kita, tapi kan Allah yang bisa kehendak ada kita. Ada kalanya Tuhan memberi banyak, ada kalanya Tuhan memberi sedikit. Nah, jadi banyak sedikit itu jangan tapi dilihati. Yang dilihati itu halalkah? Satu, pemurahkah kita? Dua, nang ketiga memuji kada lawan Tuhan. Nah, bila tiga itu ada, maka orang itu disebut muqarrabin narannya. Halal wara berarti pemurah, zuhud, memuji lawan Tuhan, arif billah. Nah, ini maka sudah kada halal, pamalar, minta puji. Nah, ini disebut tunjulan wangal. Ini narannya wangal. Jadi kita meminta sesuatu kadang makruh, hukumnya minta sugih makruh, sebab belum tentu baik. Minta sihat makruh, hati-hati karena belum tentu baik. Nabi dah kalau Nabi minta sugih ada, tapi sugih hati. Maksudnya Nabi itu Allahumma inna nas'alukal ghina aja. Kalau bila dari Nabi itu maksudnya sugih hati. Artinya ridho lawan Tuhan. Makanya paling baik kita dalam sehari semalam itu jangan kadang meminta Allahumma inna nas'aluka taubah. Pasti baik tuh. Sebab bila kita diberi Allah taubat, jadi wali Allah. Wal maghfirah, keampunan. Mun Tuhan mengampuni dapat surga. Wal hidayah, mun Allah memberi hidayah, ciri Tuhan hendak memberi kebaikan yang banyak. Wa taufik, mun Tuhan memberi taufik, ciri bahwa kita hendak didekatkan kepadanya. Wa ikhlas, nah ciri kita hendak dijadikan diberi wilayah. Apalagi husnul khatimah, nyata sudah bagus. Nah dan lain sebagainya. Jadi yang nyata-nyata baik itu kita pinta lawan Allah, itu hukumnya sunnah. Ada juga doanya hukumnya wajib. Bila dalam sembahyang yang bacaan wajib lalu jadi wajib baik berdoa. Surah Fatihah ada kala situ kalimatnya berdoa, ada kok ihdinas siratal mustaqim. Nah, doa kada nintoh. Nah, tinggal mang nintoh sah kada Fatihahnya. Kada sah sembahyangnya. Maka berdoa di dalam kalimat ihdinas nintoh hukumnya wajib narannya. Ada juga yang sunnah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
antara dua sujud ditinggal masih sah sembahyang. Tapi itu doa kada? Doa sunnah darahnya. Ada berdoa yang haram. Nah, apa yang termasuk haram banyak, cuma diantaranya haram menurut tasawuf lah. Nah, kita berdoa karena unjuk rasa lawan Tuhan. Nah, ini kita kada sadar nih. Tapi kalau haram menurut fikih lain lagi. Berdoa haram menurut fikih, mendoakan orang yang kada beragama Islam, kita doakan mudahan kita ini masuk surga, haram hukumnya. Bukannya haram lagi, bahkan bisa murtad kita. Kita nih mendoakan orangnya kada beragama Islam, mun hendak didoakan mudahannya dapat hidayah Islam. Nah itu situ aja, mudahannya dapat hidayah Islam, mudahannya masuk surga Firdaus terkumpul dengan Nabi. Murtad kita bisa hati-hati. Kalau selama inya masih dalam keadaan kada Islam dah, kita doakan mudahannya terkumpul dengan Nabi, matinya aja kita. Ini orang mati nih, mati dan kubur sudah, orangnya kada beragama Islam, kita doakan dan dia kitanya masuk surga Firdaus terkumpul dengan Nabi. Murtad kita tuh. Nah jadi hati-hati karena mau uluk-uluk keputusan Allah. Orang yang diputuskan bahwa inya tuh kekal dalam neraka, kita doakan itu mau uluk-uluk neranya. Murtad, mau uluk-uluk syariat ya kita. Nah makanya kata berdoa tuh hati-hati. Nah berdoa yang paling bujur, yang paling disuruh sini, nah keadaan hati sudah ridha dengan Allah. Nah hati ridha itu apa? Yang ada nih Tuhan naina, yang garing ini nah baik aja. Nah kayak itu dulu. Yang miskin ini nah baik aja. Nah ini kan urusan hati lah. Lain lagi syariat nih, hati dulu nih supaya lawan Tuhan tuh jangan bahwal, baik aja Tuhan naina. Bila sudah kita berisi perasaan kada apa-apa, yang ada nih baik aja, kada tersalah Tuhan, bujur aja sudah. Nah, karena kita yakin bang pilihan Tuhan itu yang terbaik sudah, lalu kita berdoa. Nah, berdoanya kita itu sebenarnya bukan karena menurutakan atau membawa pesan nafsu, tapi semata-mata karena Tuhan bang yang menyuruh kita berdoa. Nah, jadi kita berdoa tuh menjunjung perintah Allah. Jadi jangan Allah Ta'ala kayak ini nah, nyawa garing lo nih, kenapa kada berdoa kah? Ada Tuhan baik aja sudah pajar pian kah? Nah, tapi nyawa berdoa lah, ada Tuhan ada aku berdoa. Baik aja aja pian, apa lagi? Berdoa aja tuh kada nah. Napa? Jadi jadi Allah Ta'ala hadang dulu nyawa mun meninggalkan berdoa sama sekali. Nah, sarik kah Tuhan kada sarik, tapi Tuhan periksa dulu bujur kada hatinya. Bila bujur ridha, nah kada apa-apa, boleh aja kada berdoa, asal kada berdoa di pintangan yang kada haram. Mun kita kada berdoa di dalam yang perkara yang diwajibkan kada boleh. Kayak baca ihdinas shiratal dan surah Fatihah wajib kada, kita tinggal lintong itu ada boleh. Lalu kita kada berdoa lawan Tuhan, boleh aja. Nah, kenapa kada berdoa? Karena kita percaya dengan pengaturan Allah, boleh. Ini satu kaul boleh. Itu. Ada juga yang saya tetap berdoa. Kenapa aja? Tuhan menyuruh berdoa, nah boleh juga. Nah jadi ada dua pendapat maka ini. Nah cuma yang pendapat yang ketiga, nah ini yang paling elok nih. Nah, kada berdoa tapi digantinya dengan berwirid. Nah, napa isi wirid? Memuji Allah. Nah kayak Nabi Yunus kada berdoa dalam kesempitan, dipujinya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah apalagi Nabi Ibrahim, hasbiyallahu ni'mal wakil, kada berdoa sidin. Nah Nabi Musa kayak itu juga dijatuhkan sidin tongkat, baca sidin salawat, kada berdoa juga, berwirid juga sidin dan lain sebagainya. Nah cuma ada satu akhlak yang luar biasa bagus. Kenapa kita berdoa? Nah, karena menjalankan kehambaan, menandak ciri hamba. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu hati ridha muntung berdoa.
Maka kita kenapa ridha dengan perkara yang ditakdirkan oleh Allah? Karena kaya itulah akhlaknya Rasulullah. Kita hendak mutada'ah lawan sidin. Kenapa kita mengangkat tangan berdoa? Karena hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Nah, ini yang disebut bagus sempurna narannya. Jadi mun kawa kita berdoa itu karena hendak melihat akhlak Nabi. Nah, ini tanggalih sedikit nih. Apalagi mun kita banyak berisi apa jurang catatan pribadi yang harus kabul, yang harus mustajab, yang harus diijabah oleh Allah. Tanggalih sedikit hendak melihat hal Nabi, hendak kabul tuh bang. Waktu berdoa tuh yang iyanya. Bahkan kemana-mana minta doakan, kasana kamari minta doakan. Tujuannya apa? Hendak kabul. Nah, maka itu kada salah apabila terbit dari hati yang ridha, nah boleh aja. Tapi kalau hati belum ridha, kita hendak kabul, nah itu makruh hukumnya. Makruh. Jelas saya itulah. Ini masalah ridha ini nah. Jadi ridha itu bukan berarti kita meninggalkan syariat kada. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama. Ini ulama tasawuf lah. Aqrabun nas ilallah. Tergolong manusia yang muqarrabin di sisi Allah siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah nih. Ardhahum, orang-orang yang hatinya sudah ridha di antara mereka. Jadi siapa yang ridha itu termasuk orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Bima dengan pembagian, bima qusima dengan perkara yang sudah diputuskan lahum bagi mereka. Jadi bila Allah sudah memutuskan membagi-bagi, kita ridha, maka kita termasuk orang yang dekat dengan Allah. Pemahamannya pulang, barang siapa kita kada ridha, berarti kita jauh. Ini keadaan hati cirinya. Bukan berarti Allah tuh jauh baparak. Ada. Allah lawan kita jauh, bukan berarti jauh ada jarak. Lah, Allah lawan kita dekat, bukan berarti Allah dengan kita bersatu, berbuat di awak atau menyelimuti. Ada. Nah, jadi maksud dekat dengan Allah di sini keadaan hati kita ridha tuh judul-judulnya. Nah, Allah Taala tetap seluruhnya tadi seberataan perbuatan Allah Taala. Artinya Allah Taala lebih dekat dari sesuatu yang paling dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat bulu kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Maksudnya apa aja? Kita ini adalah karyanya Allah. Para keberadaan cuma keadaan hati ini nah. Ada yang ridha, oh berarti ini orang yang diridhai oleh Allah. Maka dihukumi dekat. Maksud dekat diridhai oleh Allah. Ada orang yang kada ridha, berarti orang jauh. Bukan berarti Allah jauh lawan inya, mun Allah bejauh inya binasa. Tetap Allah menolongi. Nah, tetapi hatinya tadi kada ridha lawan Tuhan, maka Allah pun kada ridha lawan inya, maka dihukumi jauh. Bukan jauh yang berjarak, itu lain. Wa min kalamil hukama, di antara kalamnya ulama ahli hikmah, ulama yang dekat dengan Allah. Rubba masarratin hiyadda'u, betapa banyak kesenangan itu menjadi penyakit. Wa maradin, dan banyak juga sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, garing, tetapi huwa asyifa, itu menjadi penyembuh. Jadi ada yang pina sesuai dengan kehendak nafsu kita, menyenangkan, menggembirakan, tapi jadi penyakit. Ada juga yang kada cucuk, yang kada cucuk lawan nafsu kita. Amun cucuk lawan nafsu kita katuju. Tapi banyak yang cucuk lawan nafsu itu jadi penyakit. Embah itu pulang yang kada cucuk lawan nafsu, kayak karena musibah, garing, tapi itu sebenarnya jadi penyembuh. Maksudnya
penyakit di sini penyakit hati. Jadi kesenangan, kegembiraan, kemudahan ujung-ujungnya bisa jadi penyakit hati. Misal contohnya lapang, rezeki lancar, selamat. Bila inya kada dapat bimbingan dari Allah, lalu timbul kena di hatinya inya merasa rasa talabih pada orang, rasa terbagus pada orang. Rezeki lancar, lalunya banggapan aku ini dimuliakan oleh Allah. Buktinya rezeki lancar. Awak sihat misalnya, aku ini disenangi oleh Allah, buktinya aku ini awak sihat. Nah, lalu timbul di hati itu rasa taharat pada orang, sugih pang, dimuliakan pang. Nah, maka perasaan mulia itu itu sudah adda'u penyakit bagi hati. Jadi kemudahan, nikmat apabila inya kada disikapi dengan bujur, maka bisa menjadi penyakit. Padahal kemudahan atau sesuatu pemberian Allah yang sesuai dengan kehendak kita tuh ujian dari Allah. Kayak itu juga musibah, misalnya garing, kada berduit misalnya, dihina orang, huwa asyifa, itu jadi penyembuh bagi penyakit hati. Garing, ada waktu untuk berpikir, memikirkan dosa, memikirkan kesalahan. Garing, wayah sihat kada terpikir. Miskin misalnya, ada waktu untuk berpikir, bertafakur lawan kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Lagi sugih kada terpikir. Nah, maka musibah itu ada kalanya jadi penyembuh bagi penyakit hati. Kama qala, sebagaimana berkata orang bumbuan al-hikmah nih berucap ucapan sidin berupa syair. Kam ni'matan matwiyatan laka baina anyabin nawaibu wa murratun qad aqbalat min haitsu tartaqibul masaibu wasbir ala hadasani dahri kafal umur laha awaqibu walikulli karbin furjatun walikulli khalisatin syawaibu. Artinya sama dengan kayak tadi maksudnya. Jadi jangan kita mengira musibah itu musibah, padahal banyak musibah, padahal isinya anugerah. Dan jangan kita menganggap sesuatu yang mudah-mudah, yang nyaman-nyaman itu adalah tanda Allah ridha, sebab banyak kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat yang nyaman-nyaman ujung-ujungnya adalah mendapat kemurkaan Allah. Nah, itu maksudnya. Wa hasbuna, dan cukup sebagai peringatan bagi kita, sebagai nasihat bagi kita. Qaulullahu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi ujar Allah Ta'ala, bisa saja terjadi sesuatu yang kada nyaman menurut kalian itu. Nah, kita nyawa tuh kada katuju, padahal ujung-ujungnya bermanfaat bagi nyawa. Kita sarik benar kada katuju, kita hindari, sekalinya jadi manfaat bagi kita. Nah, apa contohnya? Ya tadi musibah tadi, garing tadi, atau miskin tadi. Ada katuju kita, siapa katuju miskin? Ada katuju lawan garing, ada daya hendak garingnya, hendak ada musibah, ada daya juga. Lalu kita benci dengan musibah, dengan kemiskinan, dengan garing, padahal itu bisa aja jadi huwa khairul lakum, jadi kebaikan bagi nyawa. Nah itu, ini sama juga penjelasan yang kayak di atas tadi juga sebagai dalilnya. Di Quran memadahkan, para ulama memadahkan yang kayak itu. Jadi maksud sidin di sini adab yang ianya. Adab itu hasil dari ilmu. Ilmu itu hasil dari belajar.
Jadi belajar lalu paham, lalu mengerti tentang adab bergaul dengan Allah. Jadi bila Allah memberi yang kada nyaman, bersangka baiknya kita bahwa yang kada nyaman itu isinya anugerah. Kada usah kita benci, kada katuju. Sebab bila kada katuju, kebanyakannya huwa khairul lakum. Ujung-ujungnya jadi kebaikan bagi nyawa. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu sesungguhnya lan yastakmila kada sempurna al abdu seorang hamba ta'ata rabbihi, taat terhadap Tuhannya. Jadi siapakah laki-laki ke bini-bini kah hendak taat beribadah lawan Allah itu kada sempurna. Walaupun ketaatannya tadi sesuai, pas, bujur, sah, tetap kada sempurna. Illa melainkan birafdid dunya, melainkan dengan membuang kecintaan dunia di hatinya. Illa birafdid dunya, asal makna rafd itu mencela, mencaci lawan dunia. Maksudnya kada mencaci yang bamamai lawan dunia, kada. Maksudnya membuang kecintaan di hati terhadap dunia. Jadi beribadah berapa rakaat kah? Bawirid, imbah ninto pulang, beramal ibadah yang macam-macam tuh, ada sempurna. Jadi ketaatan seorang hamba kada sempurna, melainkan di hatinya tadi sudah dibuangi sifat mencintai lawan dunia. Hati aja kita, dunianya ada aja, tapi hati kada mencintai kita. Maksud kada mencintai itu kada merasa memiliki. Bujur sudah kita merasa kada memiliki, bila sudah di hati kada bersifat bakhil. Amun masih bersifat bakhil berarti ada rasa memiliki. Kalau ada rasa memiliki berarti mencintai. Nah kalau mencintai kada sempurna ketaatannya kepada Allah. Wa fil hikam, diantara dalam penjelasan hikam, artinya kitab hikmah. Abligil mawa'idha ma lam yahjubha 'anil qalbi hajibun. Jadi dalam kitab hikmah dibadahkan. Jadi ujar sini sampaikan aja nasihat-nasihat. Lawan siapakah sampaikan nasihat. Tetapi selama hati orang yang diberi nasihat itu ada dinding, maka nasihat itu kada masuk ke dalam hatinya. Apa itu dinding yang di dalam hati? Kita tuh menasihati si anu kada masuk. Jadi kita orang Banjar kada masih karena ada hijab, ada dinding. Apa dindingnya? Wa hadhil hujubu, dinding-dinding itu adalah innama, hanya saja hiya adalah awaridud dunya. Mencintai lawan dunia. Mencintai lawan dunia yang menghalangi, yang menjadikan kita tadi hati itu berpenyakit. Nah jadi apabila kada belajar bujur-bujur memahami lawan ilmu adab, maka sulit kita membuang sesuatu yang kada layak ada di hati, yaitu penyakit hubud dunia. Pemulaan dulu sama sekali yang kita berhasil itu i'tiqad dulu. Jangan sekali-kali kita merasa berisi sesuatu. Itu dulu. Kalau sudah kita merasa berisian, ini ampunku, ini ampunku, ini ampunku,
timbul kena tasayangi. Rasa memiliki timbul tasayangi. Bila sudah tasayangi, takutan kehilangan. Ya bakhil narannya. Ini mun kada dilatih dari mulai wahinian sampai ke tuha, sampai hendak mati kada hilang sifat bakhil itu. Jadi bakhil ciri orang tersebut cinta lawan dunia. Cinta dunia tanda bahwa orang tadi beribadah lawan Tuhan kada sempurna. Wa min kalamihim, dan diantara ucapan ulama-ulama tasawuf nih, dunia itu, kita nih kan di dunia narnya selama belum wafat maka kita tuh ada di dunia. Jadi ujar bubuhan ulama tasawuf, ad-dunya sa'atun, dunia itu hanya sejenak. Sa'ah itu bahari artinya sejenak, oh ini sejam, yang bujurnya 1 mat di kita. Faja'alha, maka engkau hendaknya menjadikan akan dunia yang sejenak itu ta'atan, sebuah ketaatan. Dunia itu sa'atun faja'alha ta'atan. Dunia itu sebentar, jadikan olehmu akan yang sebentar itu ketaatan. Maka taat itu supaya kita mudah tuh naran taat tuh apa? Menuntut ilmu dulu, menggawi yang wajib, yang sunnah, bawirid. Nah, bila sibuk kasih itu berataan, otomatis terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi bila waktu kita banyak kosong, isinya kada yang 4 ninto, lalu tak isi lawan kemaksiatan. Nah, gitu. Qala Abdul Walid Al-Baji, ini seorang wali Allah berucap, Jersidin, idza kuntu a'lamu yaqinan bi anna jami'a hayati kasa'atin falam la akunu dhaninan biha wa aj'aluha fi salahin wa ta'atin. Idza kuntu a'lamu yaqinan, apabila aku sudah sangat yakin, apabila aku sudah mengetahui dengan yakin, bi anna, bahwasanya jami'a hayati, sepanjang hidupku ini nah, ada yang 60 tahun, 50 tahun, kasaatin, seperti sesaat. Pun kita sudah sadar hidup kita tuh 1 mat, sebentar, antara zuhur ke asar, antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya, antara isya ke zuhur. Di situ jauh umur kita. Amun sudah tahu Jasidin, amun aku nih sudah tahu secara yakin bahwa sepanjang hidupku ini sebenarnya hanya sebentar. Falam la akunu dhaninan biha, maka niscaya aku tidak akan, falam la akunu maka niscaya aku tidak akan dhaninan ay bakhilan biha, niscaya aku tidak akan bakhil biha, dengannya dunia ini. 1 mat lawan dunia. Maka aku yakinnya sini bahwa aku sebentar di dunia, maka aku kada mungkin bersifat bakhil. Wa aj'aluha, kujadikan dunia ini fi sholahin, dalam kebaikan, wa ta'atin, dalam ketaatan. Sidin berucap nang kaya itu, maksudnya menyindir kita. Jadi kita ini berataan kada ada yang kada yakinnya bahwa hidup itu sebentar, asalnya bakal ya. Apabila yakin hidup itu sebentar, nah maka menggunakan dunia ini hanya untuk kebaikan dan ketaatan.
kada sempurna menggunakan dunia untuk kebaikan dan ketaatan mun kita bersifat bakhil jasidin. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kada disebut namanya di dalam hadis. Bila ada kalimat rajulun berarti sesuatu aib, maka Nabi menyembunyikan, para sahabat menyembunyikan nama orang tersebut. Sebab bila disambat lalu jadi gibah sepanjang masa. Tapi kalau kebaikan disebut namanya. Kalau kada bagus maka disebut rajulun, laki-laki. Nah, itu contoh orang-orang bahari. Ibarat hendak bahasa sambat juga naran kada disambat supaya kada termasuk gibah. Jadi ujar rawi, ujar yang meriwayatkan hadis ini, berkata seorang laki-laki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, berarti sahabat. Berarti sahabat, cuma siapa orangnya kada tahu. Ini ujar si laki-laki tadi, akrahul mauta. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya ulun akrahul mauta, benci lawan mati, hendak hidup halawas. Itu jadi sahabat, wahai Rasulullah, ulun ini kada katuju mati, hendak kakain aja mati. Qala, nah jadi sahabat ini curhat lawan Nabi, menyatakan penyakit hatinya lawan Nabi. Wahai Rasulullah, ulun diisi penyakit hati, yaitu benci lawan mati, hendak umur tuh panjang. Maka Nabi mau bati lawan penyakit hati sahabat ini. Jadi ujar Nabi, solusinya nih Nabi, alaka malun. Apakah nyawa memiliki harta? Banyak nyawa ini bisa harta aja Nabi. Bisa harta banyak, hidup bahagia, bini banyak, anak banyak, sihat. Orang nangka ini biasanya kada ketujuh lawan mati. Sebab harta banyak, hidup nyaman, bini 4, apalagi anak sihat-sihat, di mana-mana ada rumah. Bila berjalan ada terasa bajak di tanah, berpesawat terus. Nukar acannya berpesawat. Mun kaya ini keadaannya kadang pun mati. Sebab merasa dunia kayak surga sudah. Anak buah banyak, susuruhan banyak. Nah. Jadi ujar Nabi, apakah laka nyawa memiliki malun harta? Qala, ujar laki-laki tadi, naam, inggih Nabi, banyak anu bisa harta. Nah, cucuk kayak aja Nabi. Nah, itu. Jadi orang yang sugih banyak bisa harta. Yang mendengar penyakit, apalagi mendengar wabah, ada akunnya keluar rumah, takutan mati. Diam di rumah aja. Nah, coba pang misalnya jar Nabi nyawa kayak ini aja nah. Nyawa ini banyak harta, qala Nabi, qaddim malaka. Qaddim. Nah, bagi-bagi harta engkau, malaka harta nyawa. Dibagi-bagi habiskan harta nyawa. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang siapapun hatinya tadi inda malihi, terikat dengan hartanya. Nah, gitu. Jadi pemahamannya orang yang pamalar biasanya takut dengan mati. Coba kita melihatlah hidup misalnya susah, sakit. Bini asalnya ada, cuma meninggalkan. Seorang pangkami miskinan hidup. Anak ada juga meninggalkan juga ada hakun. Bini lari balaki lawan bus batu bara. Anak berjauhan. Seorang maka sudah miskin gagaringan pulang. Rumah kada beisi menyewa. Siwaan yang harga 5.000 sebulan. Berabah gin berarti separuh kelihatan. Jadi behujan bepanas separuh awak. Maka para kurungan ayam pulang.
Mun sakit yang kayak ini kira-kira anak lawas lah hidup ya kira-kira. Nah, pastinya berucap ya Allah, di bawah bumi lebih baik bagi ulun. Nah, gitu. Itu hikmahnya. Sedangkan takut mati itu penyakit. Waruya an Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Sidin ini kada berisi rumah segala macam Nabi Isa. Di mana sidin singgah situ goreng. Tapi kalau usah dituruti lah. Ada rumah goreng di rumah aja. Ada usah yang goreng di atas pohon, buah pohon kada usah. Di dalam sumur goreng kada usah. Annahu qal, sidin baucap. Jar sidin al-birru ba-nya baris kasrah, amun ba-nya baris fathah, barru itu artinya daratan. Kalau ba-nya baris dhammah, burru artinya bubur gandum. Kalau birru artinya kebaikan. Nah, beda baris, beda arti. Hurufnya sama aja. Al-birru bermula kebaikan tersebut fi salasatin, pada 3 perkara. Jadi kebaikan itu andaknya di 3 macam ini aja Sidin. Sidin berucap sesuai dengan amalan Sidin. Itu pengamalan Sidin itu yang Sidin ucapkan. Pertama, fin nutqi, di dalam bertutur. Jadi bisa kebaikan itu terjadi di dalam kita berbicara. Fin nutqi. Nah, jadi albirru fin nutqi itu maksudnya. Jadi kebaikan bisa ada terjadi melewat pembicaraan kita. Ya kalau kita bapandir kebaikan lalu jadi baik. Wan nadhari, dalam pandangan mata bisa juga ada kebaikan terjadi. Bali lihat bisa jadi pahala. Wasumti, di dalam diamnya mulut itu pun ada juga mengandung kebaikan. Faman kana mantiquhu, barang siapa laki-laki ke bini-bini kah, kana mantiquhu adalah ucapannya itu fi ghairi dzikrillah, bukan wirid. Zikir tuh ya wirid. Jadi zikir itu sesuatu yang kita ucapkan, yang kita mengucapkannya tuh sinyalnya sampai ke Allah. Zikir tuh bisa alhamdulillah, bisa la ilaha illallah, bisa Allahu akbar, bisa salawat, bisa Quran. Bahkan nasihat pun bisa jadi zikir. Nah, bila diucapkannya dalam keadaan ikhlas. Nah, maka apabila ucapan seseorang bukan selain zikir, bukan selain zikir, fi ghairi dzikrillah, faqad lagha, maka sungguh inya berbuat sia-sia. Lagha, faman lagha fala jum'atalah. Ya Allah yang hari Jumat tuh. Hari Jumat yang bepandiran terus manusia ada boleh itu bepandiran hari Jumat. Di Bakarina kita bepandir di dalam aja. Kan tadi di luar beimbai pakawan. Sakalnya masuk kita lanjutkan pemandiran di dalam aja. Di dalam masjid maksudnya. Saking wah ini banyak ada pahamnya tuh nah. Bujur rai di muka-muka ini diam aja tapi di bujur-bujur sana pandiran asik. Maka hari Jumat maka orangnya tuha ini kasihan mana anak-anak sudahnya. Jadi paman kana mantiquhu fi ghairi dzikrillah faqad lagha. Barang siapa ucapannya tadi bukan sampai sinyalnya kepada Allah, faqad lagha, maka sungguh sia-sia. Kenapa sia-sia? Ada pahalanya. Jadi baras kada, jadi duit kada, sia-sia. Waman kana, dan yang kedua pelangna. Barang siapa nadharuhu, pandangannya fi ghairi, pada bukan i'tibarin, pada bukan i'tibar, fi ghairi i'tibarin. At-i'tibar ini melihat apa, melihat kebenaran
pada sesuatu yang zahir. I'tibar ngarannya. Jadi i'tibar ini memandang kepada yang batin. Kada hanya sekadar zahir yang dilihat. Nah, i'tibar. Misal kita melihat mangga gonal benar. Dicium harum. Tapi orang yang berisi pandangan sampai kepada i'tibarnya melihat di dalamnya ada pirajinya. Nah, itu memandang dengan i'tibar. Wa man kana nadharuhu fi ghairi i'tibar. Barang siapa pandangannya tidak memiliki i'tibar, faqad saha, maka sungguh orang tersebut lupa. Nah, sekarang yang kita lihat ini kan alam semesta. Maka bila kita melihat cuma yang dilihat alam, faqad saha, maka inya lupa. Padahal alam ini dijadikan supaya kita ingat lawan Allah. Alam dijadikan supaya kita melihat lawan kebaikan Allah, dan kita pun diberi kesempatan kawa melihat supaya melihat kebaikan Allah. Tapi kita kadang melihat ke dalamnya nintu, maka pandangan fi ghairi i'tibar, faqad saha di sini. Jadi lupa orang tersebut. Wa man kana sumtuhu, siapapun dia apabila sumtuhu, waktu diamnya, inya berdiam, tapi diamnya tadi fi ghairi fikrin. Buntat aja kita, pikiran ini buntat, berdiam, maungut, mahayabang, kada mengarah kepada memikirkan nikmat-nikmat Allah. Nah, tapakur aja kita. Harusnya bila berdiam tafakur, bila berucap bewirid, bila melihat kebaikan Tuhan. Nah, sekalinya berdiam fi ghairi fikrin, kada memikirkan nikmat-nikmat Allah. Maka mun kaya itu keadaan pikirannya tuh faqad laha, maka inya menyia-nyiakan umurnya. Menyia-nyiakan umurnya. Kan kita ini antara badiam, bapandir, belilihat. Maka mun handak bapandir memuji Allah, mun handak belilihat melihat kebaikan Allah, mun handak badiam memikirkan nikmat-nikmatnya Allah. Nah, berarti kenapa tuh tenggelam di dalam asik lawan Tuhannya kita. Nah, tenggelam di dalam asik lawan Tuhan. Ini tangalih juga lah bilainya kada Tuhan menolongi kada kawa. Makanya dalam sehari itu kita disuruh minta lawan Tuhan taubah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah wal istiqomah wa ikhlasan niyah wa husnul khatimah. Minta. Bila Tuhan memberi mudah aja, kada sulit kada. Tuhan kadang memberi karena kita jarang juga meminta. Wallahu a'lam. Nah, ingat satu gini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.